Pada bahasan yang lalu, kita sudah tuntas mempelajari domir-domir untuk makna kepemilikan, khusus untuk mufrad, ditambah dengan domir untuk makna subjek, yakni ada 3 kolom. Tepatnya adalah ana, li, i, anta, laka, ka, huwa, lahu, hu. Ana, li, i, anti, laki, ki, hiya, laha, ha. Kita sebutkan sekali lagi, lebih cepat. Ana, li, i, anta, laka, ka, huwa, lahu, hu. Ana, li, i, anti, laki, ki, hiya, laha, ha. Insya Allah kita semua sudah hafal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba menerapkan domir yang 3 kolom tadi, ana, li, i, dan begitu pun seterusnya, ke dalam kalimat yang sempurna. Mari kita lihat papan tulis berikut ini. Ada 3 kalimat. Yang pertama, ana tolibun, diawali oleh domir ana. Yang kedua, li kitabun, ada domir yang diawali oleh lam, yang bermakna kepemilikan, mempunyai. Li, saya mempunyai. Dan yang ketiga, kitabi jadidun, ada unsur domir i dalam kata kitabi. Kitabi berarti artinya adalah bukuku. Nah, yang pertama, ana tolibun, ini artinya adalah saya seorang mahasiswa atau seorang murid. Sedangkan kalimat yang kedua, li kitabun, ini artinya adalah saya mempunyai. Ingat, ya bermakna saya, lam artinya mempunyai. Berarti li artinya adalah saya mempunyai. Tinggal kita rangkai dengan kata benda atau yang lainnya. Misalnya kitabun, saya mempunyai buku. Nah, ini bisa diubah. Terserah apapun kata bendanya. Boleh kitabun, boleh kolamun, boleh baitun, atau apapun. Dan kata bendanya boleh mudzakkar, juga boleh muannas. Kalau muannas misalkan madrasatun, maka li madrasatun. Atau yang lain, li muassasatun, yayasan. Saya mempunyai yayasan. Atau yang lain-lain. Jadi kata bendanya bebas. Dan meskipun ini kita kalimatnya untuk subjeknya adalah mudzakkar, untuk kata bendanya bebas. Boleh kata yang berjenis mudzakkar atau yang berjenis muannas. Kalau tidak menggunakan tamarbutoh berarti mudzakkar, kalau menggunakan tamarbutoh berarti muannas. Nah, kata bendanya bebas, tidak harus ngikutin pemiliknya. Pemiliknya boleh laki-laki, pemiliknya juga boleh perempuan. Bendanya bebas, boleh kata benda yang berjenis mudzakkar atau muannas. Ini kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, kitabi jadidun, bukuku baru. Kitabi jadidun. Kitabi artinya adalah bukuku. Jadidun artinya adalah baru. Nah, kalau ada kalimat bukuku baru, yang baru itu buku atau aku. Tentu saja bendanya, yakni bukunya. Nah, karena kitabi berasal dari kata kitabun, kitabun adalah mudzakkar. Maka ketika kalimat kitabi jadidun menjadi sebuah kalimat yang sempurna, maka kitabi jadidun, perhatikan ini jadidun, kata sifatnya. Karena kitabi adalah kata yang berjenis mudzakkar, maka kata sifatnya ini harus juga mudzakkar. Kitabi jadidun. Lalu bagaimana kalau misalnya kata bendanya diganti menjadi kata yang berjenis muannas? Misalnya li madrasatun, saya punya sekolah. Lalu kita terapkan ke sini. Madrasati, sekolahku. Misalnya baru, sekolahku baru. Nah, karena madrasatun menggunakan tamarbutoh, maka ketika dirangkai dalam kalimat di sini, madrasati titik-titik baru, maka kata sifat barunya mesti mengikuti kata benda yang disifatinya. Karena madrasah adalah muannas, maka ininya pun berubah menjadi jadidatun. Madrasati jadidatun. Misalkan kita tuliskan dulu. Misalnya li madrasatun.
Madusatun ada tamarbuto, berarti ini kata jenis muannats. Nah, sekarang kita rangkai. Sekolahku berarti dikasih i. Madrasatun maka menjadi madrasati. Madrasati, sekolahku. Karena madrasati berasal dari kata madrasatun, ada tamarbuto, maka ketika kata madrasati diberi kata sifat, maka kata sifatnya mesti mengikuti subjek yang disifatinya. Karena madrasah adalah muannats, maka kata sifatnya juga harus muannats, sehingga jadidun ditambahkan dengan tamarbutoh pada ujungnya menjadi jadidatun. Madrasati jadidatun. Begitu seterusnya ya. Sekarang kita coba latihan mengubah domir ana, li dan i ke domir-domir yang lain, yakni anta, huwa, ana untuk muannats, anti dan hiya. Lalu ininya sesuaikan. Kalau anta berarti laka, terus kesininya ka, jadi kita buka. Li jadi laka, kita bi jadi kita buka. Dan seterusnya ya. Saya kasih contoh dulu. Ana tolibun, kita ubah ana menjadi anta. Anta tolibun. Untuk sementara tolibunnya tetap anta tolibun. Terus karena anta, maka untuk kepemilikannya berarti laka. Ingat rumus yang tadi, anta laka ka. Nah, itu harus hafal. Tujuannya adalah untuk ini. Ketika nanti kita membuat kalimat, kalau sudah hafal tinggal menyebutkan saja ana li i anta laka ka huwa lahuhu. Begitu ya. Nah, kita teruskan anta tolibun. Maka di sini li menjadi laka, laka kitabun. Terus kitabi berubah menjadi kita buka. Karena pasangannya anta adalah laka, ka, ujungnya pakai ka. Jadi kitabi diganti menjadi kita buka. Kita buka jadidun. Anta sudah. Sekarang huwa. Huwa tolibun. Nah, terus ini li diganti menjadi lahu. Karena huwa, lahu, hu pasangannya. Lahu kitabun. Dia mempunyai buku. Terus kesininya kitabi menjadi kitabuhu. Karena pasangan huwa adalah huwa, lahu, hu. Maka kitabi, bukuku, menjadi kitabuhu, bukunya. Kitabuhu jadidun. Ininya tetap nggak berubah. Itu ana, anta, huwa sudah selesai. Nah, sekarang kita ganti domirnya yang tadi untuk mudzakkar, sekarang kita ganti untuk muannats. Dan karena domirnya kita ganti menjadi muannats, maka ana tolibun berubah, yakni menjadi tolibatun. Kenapa? Karena ananya muannats, berarti perempuan. Saya seorang mahasiswi atau saya seorang siswi atau murid perempuan. Jadi ana tolibatun. Saya seorang mahasiswi atau seorang siswi. Nah, terus li-nya gimana? Nah, kalau untuk anak, laki dan perempuan sama. Mudzakkar, ana, muannats juga ana. Begitupun li, mudzakkar, li, muannats juga li. Saya seorang perempuan mempunyai buku, tetap li kitabun, nggak ada yang berubah. Dan bukunya tetap kitabun. Meskipun yang mempunyai buku itu adalah seorang perempuan, buku tidak ikut berubah. Karena seorang laki-laki atau seorang perempuan bisa memiliki benda-benda yang berjenis laki-laki ataupun perempuan. Jadi, meskipun ini adalah seorang perempuan, tapi bendanya tidak harus berubah. Benda tetap pertahankan apa adanya. Kalau kitabun, tetap kitabun. Kalau madrasatun, tetap madrasatun. Begitupun di sini, kitabi jadidun. Bukuku baru. Bukuku, akunya misalkan perempuan. Bukuku baru. Nah, sekalipun akunya di sini adalah perempuan, tetapi yang disifati di sini adalah buku. Dan buku adalah kitabun, tidak menggunakan tamarbutoh, sehingga tetap kitabi jadidun. Kecuali kalau misalkan madrasati. Madrasati asalnya dari madrasatun, ada tamarbutoh, sehingga muannats. Karena madrasah itu adalah muannats, maka kata sifatnya harus juga muannats, sehingga madrasati jadidatun. Dan jadidatun ini menggunakan tun bukan karena pemiliknya perempuan ini, tetapi ini karena madrasatun memang tak marbutoh sehingga muannats.
Jangan salah ya. Itu untuk anak perempuan. Sekarang kalau anti tholibatun. Terus ininya laki kitabun. Terus kitabuki jadidun. Terus hiya tholibatun. Laha kitabun kitabuha jadidun. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba terapkan lagi kalimat yang berbeda. Ganti kata tolibun dan juga ganti kata kitabun. Juga kata sifatnya jadidun juga kita ganti. Misalnya tolibun diganti dengan petani, bahasa Arabnya fallahun. Terus bendanya, kalau petani biasanya punya apa? Punya sawah. Sawah bahasa Arabnya adalah mazra'atun. Saya tuliskan. Mazra'atun. Nah, kira-kira sifat untuk sawah apa? Luas misalnya ya. Karena mazra'atun itu muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Jadi wasi'un menjadi wasi'atun. Oke, kita coba terapkan. Tadi di sini profesinya petani ya, fallahun. Saya seorang petani. Ikut bersuara bareng-bareng. Ana fallahun. Mudzakkar dulu. Ana fallahun. Terus kesininya li mazra'atun. Saya mempunyai sawah. Terus sawahku luas. Jadi mazra'ati wasi'atun. Ingat, kitabun kitabi, madrasatun madrasati. Berarti mazra'atun mazra'ati. Dikasih sifat wasi'atun. Mazra'ati wasi'atun. Kita lanjutkan anta fallahun. Terus laka mazra'atun. Kesininya mazra'atuka wasi'atun. Lalu huwa fallahun. Lahu mazra'atun. Mazra'atuhu wasi'atun. Itu mudzakkar. Sekarang muannas, kita lanjutkan bareng-bareng. Ingat muannas ya. Ana fallahatun. Tamarbutoh. Ana fallahatun. Terus li, tetap li, karena laki dan perempuan untuk saya sama. Li mazra'atun, mazra'ati wasi'atun. Anti fallahatun. Laki mazra'atun, kamu mempunyai sawah. Mazra'atuki wasi'atun. Terakhir, hiya fallahatun, laha mazra'atun, mazra'atuha wasi'atun. Seperti itu. Nah, silakan berlatih terlebih dahulu. Gunakan domir yang 3 macam ini. Ana, li, i. Teruskan dengan anta, laka, ka, huwa, lahuhu, ana, li, i, anti, lakiki, dan hiya, lahaha. Terapkan dalam kalimat secara sempurna. Baik yang kelompok ana, maupun kelompok li, maupun kelompok i. Sempurnakan. Dan profesinya silakan diganti dengan kata-kata yang lain yang kita sudah hafal. Misalnya dokter, tobibun, atau insinyur, muhandisun, atau pedagang, tajirun, atau guru, ustazun, atau dokter, tobibun, dan lain-lain. Nah, kata bendanya juga bisa kita ganti dengan kata benda yang sudah kita tahu, yang sudah kita hafal. Tidak hanya kitabun, tidak hanya madrasatun, tidak hanya mazra'atun. Ada banyak. Qalamun, baitun, masjidun, dan yang lain-lain. Begitupun kata sifatnya. Tidak hanya jadidun, baru, tapi bisa wasi'un, bisa jamilun, indah, bisa kabirun, besar, bisa sohirun, kecil, bisa qoribun, dekat, atau yang lainnya yang sudah kita tahu atau yang sudah kita hafal. Silakan dilatih sebanyak mungkin untuk bisa menerapkan domir yang 3 kelompok ini, ana, li, i, dalam kalimat secara sempurna. Cukup 6 domir terlebih dahulu. Ingat formulanya, ana, li, i, anta, laka, ka, huwa, lahuhu, ana, li, i, anti, laki, ki, hiya, lahaha. Begitu saja dulu, ma'an aja.